semuanya, perkenalkan nama saya Shanta Indira Sembayak dari kelas 10B, absen 9. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya tentang teks hikayat. Selamat menyaksikan! Pengertian teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Karena hikayat berasal dari Melayu, cerita hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian, seiring waktu banyak mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, agar pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Tujuan hikayat. Hikayat bertujuan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Selain itu, ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan. Lalu ada hikayat yang ditulis dengan jalan cerita dibuat-buat sesuai perintah raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut, karena seolah-olah kerajaannya lah yang paling perkasa. Ciri-ciri teks hikayat. 1. Kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima nalar. Contohnya seperti bayi lahir disertai pedang dan panah. Lalu kedua, anonim. Hikayat bersifat anonim, maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak ada nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut. Ketiga, kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya yaitu tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan dikalahkan oleh Syah Pari. Lalu keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Kelima, arkais. Hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contohnya seperti hatta, titah, dan lain-lain. Keenam, statis. Penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negara lain. Unsur, kisah, dan segala hal dalam hikayat memiliki kemiripan antara satu dengan lainnya. Dengan begitu, hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. 7. Edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Hikayat biasanya menanamkan unsur-unsur edukatif untuk melakukan kebaikan, tenggang rasa terhadap sesama, saling menghargai, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Hikayat banyak mengandung nilai moral yang dapat dijadikan cerminan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Hikayat banyak mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mempertebal iman. 3. Nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Melalui hikayat, kita bisa banyak belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosial dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Lalu keempat, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karena hikayat berasal dari Melayu, kita bisa banyak belajar mengenai kebudayaan Melayu dengan membaca hikayat. Struktur teks hikayat. Yang pertama, abstraksi, yang merupakan gambaran besar dari cerita. Bagian inilah yang akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Lalu kedua, orientasi. Bagian orientasi berkaitan dengan beberapa aspek, seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Orientasi membantu cerita hikayat agar mudah dipahami pembaca dan menarik. Ketiga, komplikasi, yang merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini, karakter dalam cerita hikayat akan menghadapi konflik. Lalu keempat, resolusi, yang merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita hikayat. Kelima adalah khoda, yaitu struktur terakhir teks hikayat. Bagian ini berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Lewat khoda, pembaca bisa menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Jenis hikayat berdasarkan aspek historis. Yang pertama, Melayu.
ditulis dalam bahasa Melayu klasik dan banyak mengandung unsur Islam. Contoh hikayat Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan. Lalu kedua, India. Dipengaruhi ajaran Hindu, berasal dari kisah seperti Sri Rama dan Mata Brohoto, yang kemudian berkembang menjadi berbagai hikayat. Contohnya hikayat Pandawa V dan hikayat Bayan Budiman. Ketiga, ada Arab Persia, bertema Islam dan mengandung nilai keislaman sesuai budaya Arab Persia. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Amir Hamzah. Keempat adalah Jawa, yang memadukan unsur budaya Hindu dan Islam dengan cerita yang mirip hikayat India dan Arab, tetapi berkembang menjadi khas Jawa. Contohnya hikayat Panji Semirang dan hikayat Cekel Weneng Pati. Jenis hikayat berdasarkan aspek isi. Yang pertama, sejarah. Mengisahkan tokoh atau kejadian bersejarah tetapi tetap bersifat fiksi dengan latar yang dikaitkan sejarah. Contoh hikayat Patani dan hikayat Hang Tuah. Kedua, biografi. Fokus pada kehidupan satu tokoh, bisa tokoh nyata atau fiksi. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Indra Bangsawan. Ketiga, agama. Berisi kisah tokoh agama, peristiwa keagamaan, atau ajaran moral agama. Contohnya hikayat Indra Putra dan hikayat 1001 Malam. Keempat, peristiwa. Menceritakan peristiwa besar dengan unsur keajaiban atau mukjizat. Contoh hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Tanjung Lesung. 5. Cerita. Menekankan kisah, terutama percintaan, dan kadang berlatar sejarah. Contoh hikayat Malin Kundang dan hikayat Roro Jonggrang. Bentuk hikayat. Pertama, cerita rakyat. Bertema jenaka dan biasanya menjelaskan asal-usul suatu tempat atau benda. Contohnya hikayat Rang Manyak. Kedua, roman. Berisi kisah cinta dan kehidupan rumah tangga. Contohnya hikayat Putru Gambak Meh. Ketiga, epos. Mengangkat kisah kepahlawanan tokoh. Contoh hikayat Ramayana. Keempat, tambah. Menyampaikan pedoman hidup dan amanat moral. Contoh hikayat Tambak Tujuh Belah. Lalu ada cara. Berfokus pada tokoh terpuji, termasuk jenis biografi. Contoh hikayat Indra Bangsawan. Lalu ada beberapa contoh hikayat, yaitu hikayat Abu Nawas, hikayat Banjar, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Nakoda Muda, hikayat Kalila dan Daminah, hikayat Panji Semirang, dan seterusnya. Itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.